Halo, di lesson ini saya akan menjawab eh, cukup banyak pertanyaan. Jawabannya sama gitu ya. Jadi saya rangkum aja pertanyaannya dan jawabannya sama. Pertanyaannya itu adalah kenapa ketika saya bermain melodi saya nggak bisa cepat? Kenapa saya mainnya sloppy? Ini juga ketika bermain chord, kenapa saya nggak bisa lancar? Kenapa bermainnya nggak bisa sesuai tempo? Kok saya bermain chord, pindah chordnya nggak lancar gitu ya? Cintamu selamat mentari pagi seperti pelangi selalu ku nah gitu kira-kira ya. Kok begitu cara bermainnya? Kenapa bermain saya tuh nggak lancar gitu ya? Ini juga sama dengan ketika bermain chord, bagaimana caranya supaya saya bisa bermain chord, bermain melodi dengan cepat. Selama ini saya coba tetapi gagal terus gitu kira-kira. Nah, jawabannya sebenarnya sama dan di lesson ini saya kasih tahu penyebabnya dan saya juga kasih tahu eh, latihan apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lancar untuk rekan-rekan yang mengalami masalah yang sama gitu ya. Banyak pemain gitar juga melakukan latihan ini, ada yang tanpa mereka sadari mereka lakukan, tapi ada yang melakukannya dengan cara yang benar sehingga mereka nggak masuk ke dalam kondisi ini gitu kira-kira. Nah, oke. Jawabannya yang pertama adalah kenapa kita nggak bisa lancar, jawabannya adalah efisiensi. Ketika kita bermain gitar, kita berbicara mengenai efisiensi. Nah, efisiensi pada kedua tangan. Kalau diperhatikan, saya misalnya bermain ya, saya ini pakai tempo 120, tapi saya nggak ini ya. Perhatikan, pertama, tangan kiri saya. Agak cepat. Oke, perhatikan jarinya nggak berubah. Efisien. Dia nggak begini ya. Memang nadanya juga kepencet, tetapi bayangkan kalau kita bermain seperti ini. Mungkin saya agak lebay, tapi kalau kamu bermain cepat, kemungkinan kamu begini jarinya, mungkin. Karena nanti alasannya ada di nomor kedua ya. Yang pertama efisiensi. Jadi ketika kita bermain, perlu diperhatikan gerakan tangan. Supaya sedikit. Kalau pergerakannya sedikit, maka sangat mungkin untuk kita cepat. Karena apa? Kalau dari sini, mau ke sini gitu ya, kan jauh. Susah kita untuk akurat, susah kita untuk mengatur tenaganya. Tapi kalau dari sini, hampir gak bergerak tuh tangannya. Bandingkan dengan. Nah, jadi efisiensi itu penting banget di dalam bermain gitar. Sama seperti ketika kita bermain chord. Nah, ketika kita pindah chord, nggak selalu kok chord itu semuanya harus dibongkar tangannya gitu ya. Nggak semua chord seperti itu. Oke, saya breakdown. Untuk yang kunci gitar, yang bermain melodi, perlu banget diperhatikan supaya tangan kamu nggak maksimal pergerakannya. Sedikit aja. Juga berlaku untuk tangan kanan. Picking bukan begini ya. Nah, tapi perhatikan ini saya sedikit aja. Nah, kalau saya cepat, saya biasanya bermain economic picking.
seperti itu. Nah kalau lambat juga saya. Sehingga penjarian saya efektif. Nah teknik yang efektif inilah yang bisa membuat kita punya jalan untuk ngebut itu terbuka. Kalau mainnya nggak efisien, nggak efektif, maka justru kita sulit banget untuk bermain dengan cepat. Cara pertama untuk bermain cepat adalah efektif. Pada permainan chord juga seperti itu. C ke A minor nggak perlu dibongkar semua tangannya. Yang perlu adalah jari manisnya turunin aja. Kalau mau ke F, harus diperhatikan jarinya. Kalau misalnya dari C mau ke F, jari manis nggak usah dibongkar, biarin aja. Dari F ke D minor, jari tengah nggak perlu dibongkar, biarin aja. Nah, kalau D minor ke G nggak perlu dibongkar semua, naikin aja G-nya, baru gitu ya. Perlu banget dianalisa memang permainannya, bukan cuman sekedar suaranya yang keluar, tapi bagaimana suara itu dikeluarkan, prosesnya. Kalau kamu bermain begini, waktu kita hit nadanya, kita nggak terlalu bisa ngatur kekuatannya, karena apa? Kita udah ngebut nih dari jauh ke sini nih, kita ngebut gitu. Tapi kalau kita bisa ngatur banget kekuatan. Kalau dari sini kan kita harus kencang nih, speednya harus tinggi. Nah sampai di sini belum tentu kita bisa ngerem. Jadi kalau kita kenceng makin gampang capeknya gitu kira-kira ya. Jadi, tapi kalau gerakannya sedikit, sedikit aja gerakannya, itu lebih menyenangkan karena capeknya nggak lama capeknya. Nah, efektif aja permainannya, baik di kiri maupun di kanan. Efektif aja perubahan chordnya, baik ketika kita mencet chordnya atau ketika kita genjrengnya. Jangan genjreng begini ya. Itu bikin capek dan bikin gak akurat. Mendingan kalau dari sini kamu genjreng, susah juga kita mau poin ke senar 5. Biasanya kenanya ke senar 6 tuh, kehajar juga senar 6-nya gitu ya. Nah kalau kita dari sini, nah kita bisa akurat untuk senar bass yang kita mau main. Oke. Nah ini krusial banget untuk kita mengerti, yaitu bermainlah dengan efektif. Perhatikan setiap pergerakan. Nah permainan yang efektif ini hanya akan maksimal kamu bisa buat kalau kamu masuk ke poin kedua, alasannya yaitu bermain perlahan. Rekan-rekan, saya mau kasih tahu bahwa setelah kita gede, kayaknya ada alasan lain, ada cara lain. Saya harus kasih tahu, tidak ada. Bagaimana cara kita bermain ngebut? Harus mulai dari perlahan. Saya harus kasih tahu, nggak ada orang yang 1 bulan udah bisa ngebut, nggak ada. Kecuali dia ada sesuatu hal gitu ya. Tetapi secara umum nggak ada yang seperti itu. Bermain gitar berarti ngomongin soal feel dan memory muscle. Memory muscle itu hanya bisa nyaman kalau dia diulang-ulang terus dalam tempo yang sama. Kalau dia udah nyaman baru bisa dinaikin temponya. Saya kasih contoh, ini di tempo 120. Dulu saya latihannya begini. Serius, beneran, saya nggak melebih-lebihkan. Begitu saya latihan. Karena dulu waktu saya ketemu ada video lesson seorang pemain gitar idola saya namanya Frank Gembale. Dia adalah salah satu pemain gitar yang menurut saya sangat efektif pergerakan tangannya. Dia, kemudian Yngwie Malmsteen, kemudian menurut saya Paul Gilbert, kemudian Brad Garrett. Itu adalah orang-orang yang menurut saya pergerakan tangannya itu efektif banget. Ada juga pemain gitar yang cepat, tetapi menurut saya nggak terlalu efektif pergerakan tangannya. Nah saya belajar dari Brad Garrett karena tekniknya rumit ya.
kemudian siapa? Alan Holdsworth. Nah, saya belajar dari situ. Kemudian saya belajar dari Frank Gembale terutama. Nah, pergerakan tangan itu harus dimulai dari pelan dulu. Lihat, kalau kita perlahan begini atau 2 kali lebih lambat, kita bisa mengatur tangan kita loh, beneran mengatur jari kita. Kita bisa cekin satu-satu. Kalau satu nunggu, kita bisa deketin. Kalau satu dia kejauhan, kadang-kadang kalau saya main begini, ini jari saya begini nih, jauh banget jaraknya, harus saya deketin supaya dia nunggunya benar-benar deket-deket. Kalau saya mulai dari cepat, udah nggak bisa tuh ngatur begitu. Begitu saya ngelihat jari tengah, jari kelingking udah mencet. Nah, kalau saya perlahan, saya bisa kontrol semuanya, baik si ini maupun si ini. Saya kontrol sampai saya nyaman. Begitu saya nyaman, barulah saya bisa naikin temponya. Jangan masih nge-push nih. Waduh, masih mikir, udah dinaikin temponya. Jari kita nggak nyaman ngerjainnya. Kalau dia diulang-ulang, jari ini nyaman dan dia siap untuk dinaikin temponya. Kalau dia belum nyaman, nggak usah dinaikin temponya. Nggak usah dipaksa. Jauh lebih baik bermain lambat tapi bersih daripada bermain cepat tapi sloppy. Karena bermain cepat tapi sloppy itu nggak kepake kemana-mana. Kalau bermain lambat tapi bersih, Eric Clapton nggak dikenal karena speednya. Banyak pemain gitar yang nggak dikenal karena speednya gitu kira-kira ya. Tapi mereka bisa bagus mainnya, bisa menyenangkan. Daripada bermain cepat tapi berantakan, tidak ada pemain gitar yang dikenal cepat dan berantakan. Tapi yang lambat dan bersih banyak banget. Nah gitu kira-kira gambarannya. Jadi perhatikan ini tempo 120. Saya itu bisa... Oke, asumsi saya itu kecepatan saya. Sampai saya nyaman mainnya, kalau ini agak tegang saya, sampai saya nyaman baru saya bisa naikin. Kalau saya belum nyaman, saya nggak akan naikin, biarin. Lihat jarinya. Nah setelah ini saya juga akan bermain improvisasi dengan tempo segini misalnya. Misalnya begitu ya, saya nggak ada feeling sama sekali, nggak ada backing tracknya. Nah begitulah cara melatihnya sampai kamu nyaman. Jangan naik tempo. Kalau sudah nyaman, sudah enak, bener-bener relax main beatnya, baru naikin tempo. Jangan ngelanggar peraturan ini. Karena kalau dilanggar, kalau nggak dilakukan, pasti pertanyaannya kok saya nggak bisa main cepat. Selalu begitu. Ini bukan misteri ilahi ya. Jadi ini benar-benar it is what it is. Gitu kira-kira ya. Kalau kamu menolak untuk berlatih dengan lambat, nyaman baru naik tempo, nyaman baru naik tempo, maka pertanyaan ini akan selalu ada. Begitu juga dengan bermain chord. Bagaimana cara latihannya? Saya dulu latihannya begini. Latihan chord langsung berubah, ini untuk melatih kelancarannya, bukan efektivitas saja tapi kelancaran. Ketika saya memain chord langsung berubah tanpa ada tahapan. Jadi misalnya lagu lu bukanlah tanya diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpihak seperti dulu. Oke, saya langsung latih. Di sini juga begitu. Tadi chordnya
Sama di sini juga bisa begitu. Nah, sorry. Tadi chordnya C, A minor, D minor, kemudian ke G. Sorry. C ke A minor, ke A minor. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Jadi kamu bisa latih supaya efisien pergerakannya dan supaya kamu nggak ada hicupnya. Mulai dari yang lambat dulu, misalnya. Tapi pilih chord lagu ya, biar kita nggak sembarangan mainnya gitu ya. Dan juga berguna perpindahan chordnya karena ada dipakai di lagu. Nah, perhatikan. Perpindahannya langsung dia pindah. Sesuaikan dengan kecepatan kita masing-masing. Jangan ada hiccup, jangan ada perubahan beat. Nah, gitu kira-kira. Jadi, cuman itu aja kok jawabannya. Memang yang menjadi masalah adalah bukannya orang gak mau latihan, tetapi orang tidak mau waktunya terbuang untuk itu. Itu gak terbuang. One day investasimu akan kebayar. Beneran. Puas bermain melodi sesuai dengan speed yang kamu mau, tapi kita perlu menggunakan prosesnya. Perlahan aja dulu. Atau 2 kali lebih lambat. Nah, jadi yuk, saya yakin banget itu yang saya lakukan dulu dan itu yang dilakukan banyak orang dari dulu. Semua pemain gitar yang kamu lihat cepat dan kemudian dia bersih, pasti stepnya begini. Dia main lambat, dia main efektif. Nggak ada cara instan karena mie instan aja nggak instan. Selamat belajar.